dia beramal soleh tapi juga bermaksiat juga gitu ya. Puasa oke, maksiat jalan gitu. Sebetulnya penyebab utamanya apa nih? Karena kita kan nggak pengen ya seperti itu gitu ya. Ini kan artinya untuk kepada diri kita juga, kepada teman-teman yang mendengarkan juga, kita nggak ingin kita puasa iya tapi maksiat juga iya gitu. Sebenarnya penyebabnya apa ya, biar kita itu nanti bisa menemukan solusi nih agar kita tidak seperti itu lagi gitu. Karena yang namanya sebab kan tadi kata antum bisa menyebabkan suatu kepastian. Apa penyebab utama manusia beramal soleh tapi bermaksiat juga, ataukah memang sudah sewajarnya seperti itu gitu, sehingga ya normal saja ketika memang orang ada yang puasa, ada yang di saat juga itu juga dia bermaksiat, manusiawi lah gitu. Atau gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami dalam acara Pilar Opini Liar. Dalam kesempatan ini saya ditemani Kang Dedi dan Kang Majid. Apa kabar? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu dalam suasana masih di bulan suci Ramadan. Puasa lancar semua? Alhamdulillah. Hari keberapa? Hari ke-6. Hari Keenam. Ada yang kelima, ada yang keenam. Yang kelima dan yang keenam. Oh. Antum yang mana? 6 kayaknya. Ada yang ketujuh. Menarik ya. Pokoknya malam ke-6 lah. Malam keenam. Hari Ramadan itu dihitung dari mahri. Oh, berarti ke-6. Kemarian. 6. Artinya dalam kesempatan ini kami masih akan memberikan opini-opini seputar Ramadan dalam perspektif opini liar ya. Mudah-mudahan sih. Liar apa liar? Liar sih. Jangan sampai lupa. Liar. L. Apa? Kang Majid. Lugas. I. Inspiratif. A. Argumentatif. R. Realitas. Rasional. Oke. Untuk teman kita akan mulai opini kita. Ini ayat memang sering sekali diucapkan, disampaikan ya oleh para dai, oleh para pendakwah, oleh para ustadz sekalian, bahwa kewajiban puasa ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang dimana di akhir ayat tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan besar yang ini sebetulnya berawal dari keresahan saya juga nih. Iya. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa gitu ya dengan, atau cukup ya bahasanya apa yang biar pas ya, apakah cukup dengan orang itu melaksanakan ibadah puasa kemudian dia mendapat gelar takwa gitu, mendapat predikat tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Itu pertanyaan yang nanti silakan teman-teman sampaikan opininya, bisa mulai dari ayat tersebut ya, dari maksud dari ayat tersebut seperti apa biar kita juga nggak salah nangkep. Kemudian juga dari takwa itu sendiri, apa sih sebetulnya takwa gitu ya. Dan nanti akan bisa terjawab mudah-mudahan nih pertanyaan saya ini, apakah cukup dengan kita berpuasa kemudian kita bisa mendapat gelar takwa. Dari Kang Majid dulu ya. Kang Masya Majid. Allah, tungguin. Gak apa-apa. Awalan nih Kang Majid. Iya. Tentu apa sih ya dari perspektif opini Kang Majid berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, di mana di situ Allah menjelaskan tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang antum pahami apa dari ayat tersebut kira-kira? Oke, baik. Untuk dari
ayat tersebut ya, insya Allah itu ayat itu pasti di kalangan masyarakat itu udah familiar banget ya, iya. Hafal ya. Hafal insya Allah. Dan sering juga dipakai para ustadz-ustadz untuk kultum dan lain sebagainya. Jadi predikat takwa itu menurut Al-Baqarah 183 itu maksudnya takwa itu ya benar-benar berserah diri kepada Allah ya, bukan hanya dia berpuasa paginya bisa menahan, malamnya pacaran, itu gimana? Apakah itu bertakwa? Nah terus dia sholat tapi riba, itu gimana? Walaupun sekarang itu riba itu kayak sama-sama ya, misalkan kalau misalkan kamu mau punya ya harus riba gitu. Tagline-nya seperti itu kan, bahasanya gitu. Jadi predikat ketakwaan kepada Allah SWT adalah harus senantiasa hal-hal yang tadi itu ya dipangkas dong, kayak pacaran ya, makan B2 misalkan. B2 kan pasti kan udah itu tuh lagi viral tuh ya. Tapi walaupun begitu kebanyakan kaum muslimin sebetulnya lebih takut makan B2 atau babi aja ya, terus terang aja ya, daripada mabok-mabokan minuman khamr gitu. Artinya kalau minuman khamr, mabok-mabokan gitu ya, itu seperti sudah familiar sekali gitu, kayak wajar lah, normal gitu. Sedangkan kalau makan babi itu kayak masih ini juga gitu, kecuali yang udah parah banget ya, masih ada takut gitu. Ya, ini juga kan bahkan ada di penjara gara-gara makan babi ya. Wah, iya. Nah, maksudnya kan jadi predikat ketakwaannya itu kan masih dipertanyakan, walaupun hal dari segi makan babi kan orang masih mikir-mikir, tapi kan tadi yang telah disebutkan itu kayak homer, riba kan orang nggak pakai mikir. Nggak ada yang di penjara. Iya, nggak di penjara juga. Kenapa? Bahkan dosanya sama kan seperti makan babi, lebih berat lagi, haram gitu seumur hidup kalau misalkan dia nggak bertobat. Jadi untuk predikat ketakwaan itu di dalam surat Al-Baqarah itu ya bagi orang-orang yang beriman, kan disodorkan bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah menyuruhkan kalau kayak yang gitu. Beriman, enggak, bukan termasuk. Iya, karena kan memang yang namanya predikat itu ya memang dikhususkan orang-orang beriman. Ya itu ya bertakwa kayak gitu. Itu ya sebagai awalan dari opini Kang Majid. Nanti kita dengar lagi opini berikutnya. Ke Kang Dedi. Kang, kita tahu persis bahwa bulan Ramadan itu di dalamnya itu bertabur pahala dan aneka keberkahan, ya kan? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, setan. Kurang apa lagi gitu loh. Nah, dengan semua fasilitas yang Allah berikan itu, ketika manusia kemudian berpuasa, maka dia akan mendapatkan gelar takwa. Pertanyaannya, sebetulnya dari makna ya, dari Al-Baqarah itu sendiri tadi, 123 itu, pemaknaannya gimana sih, memahaminya dari ayat tersebut? Sebelum nanti kita lanjut ke yang lain. Silakan, Kang Dedi. Ya, jadi takwa itu sebenarnya bukan gelar gitu. Kalau bukan gelar apa? Konsekuensi. Bagi orang beriman. Konsekuensi bagi orang beriman itu gitu. Harus bertakwa. Oh gitu. Iman itu amalan hati. Ya, iman itu amalan. Takwa itu amalan badan. Amalan fisik. Iman itu adalah keyakinan yang tidak terlihat ya dalam hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, hari kiamat, Rasul, Al-Quran. Itu amalan hati. Kita kalau beriman doang ya, maka tidak sempurna, tidak akan masuk surga juga, tidak bertakwa. Nah, sehingga takwa itu adalah konsekuensi dari keimanan. Kalau disambungin dengan ayat
180 ya. Jadi definisi takwa dulu Apakah ya. salah itunya, salah mengartikannya? Teksnya juga kan salah teksnya. Bukan salah teksnya, tapi salah dalam Menafsirkan. memahaminya keliru. Oh gitu. Takwa itu kan para ulama kan imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahihi. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kan konsekuensi bagi umat Islam. Iya. Kalau dia ngaku umat Islam harus menjalankan perintah Allah kan, menjauhi larangan Allah itu baru dia disebut takwa. Nah, sedangkan takwa yang ada di dalam surat Al-Baqarah itu la'alakum tattaqun kan sebenarnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun agar supaya kamu ya menjadi orang yang bertakwa. Ya, harapannya ketika dia itu berpuasa, ya puasa itu akan menjadikan orang itu bertambah ketakwaannya. Karena di dalam bulan Ramadan itu Allah tadi sebagaimana Kang Abdul sampaikan, Allah memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Setan diikat, pintu surga dibuka, amal dimudahkan. Bahkan kita bangun jam 3 meskipun kita tidur jam 12 nih. Bangun jam 3 pagi itu mudah banget gitu. Ringan. Itu fasilitas yang Allah berikan. Ya, harapannya kemudian setelah kita bangun pagi sahur, puasa di siang hari menahan lapar dahaga, menahan hawa nafsu. Nah, selama 1 bulan itu harapannya itu bisa meningkatkan ketakwaan. Nah, gitu. Ya, maka sebenarnya Syekh Atha Burusto di dalam tafsirnya itu menyebutkan bahwa ketakwaan itu adalah hikmah yang didapatkan bagi orang yang puasa. Apa tuh hikmah maksudnya? Hikmah itu ketika seorang beramal akan mendapatkan hikmah. Hikmahnya, nah, setiap orang itu berbeda-beda. Hikmahnya menjadi semakin bertakwa. Nah, maka ya ketika dia melakukan salah satu cara puasa Ramadan, dia itu harus pertama ya ketakwaan itu juga para sahabat mendefinisikan pertama adalah takut kepada Allah. Ketika dia berpuasa itu dia semakin takut kepada Allah. Yang kedua, ya kemudian menjalankan perintah-perintah Allah, maksudnya itu wal amalu bitanzil. Pertama adalah khasyatullah, ya, al khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua adalah al amalu bitanzil, mengamalkan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang ketiga adalah istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri pada hari ketika ketemu dengan Allah SWT. Jadi hikmahnya itu adalah ketika orang menjalankan puasa, la'allakum tattaqun, karena di situ kalau kita perhatikan lagi la'alla itu adalah ada huruf taklil di situ. Ya, sehingga menjadikan makna takwa itu bukan akibat dari puasa kemudian orang itu jadi takwa. Jadi bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat itu pasti. Pasti. Semua orang yang kalau misalkan puasa menjadi sebab orang jadi takwa, maka seluruh orang yang berpuasa jadi takwa semua. Kenyataannya kan tadi orang puasa tapi masih pacaran, puasa masih nggak sholat, puasa masih riba. Artinya dia puasa tapi nggak takwa. Gibah gimana? Puasa masih gibah. Iya. Ya, berarti dia puasa tapi tidak ketakwa. Berarti puasa bukan sebab jadi orang jadi takwa. Bukan sebab. apa karena salah puasanya mungkin dia tidak. Bukan salah puasanya, memang puasa sendiri itu diperintahkan sama Allah. Sedangkan takwa itu adalah hikmah. Nah, hikmah itu akan didapatkan kaum yang beriman, kaum muslimin. Dan ya kenapa disebut hikmah? Karena setiap orang mendapatkan tingkatnya berbeda-beda. Tingkat ketawanya, orang sama-sama puasa. Ada yang semakin takut sama Allah, semakin kuat. Ada yang biasa-biasa aja. Ada yang tambah lumayan ibadahnya. Nah, itu karena berbeda-beda itulah disebut sebagai hikmah, bukan akibat dari puasa. Gitu. Bukan sebab akibat. Menarik ya, menarik nih. Jadi kita dapat pemahaman yang sesungguhnya dari opini Kang Deddy bahwa puasa itu bukan menjadi sebab orang itu kemudian menjadi takwa. Nah, puasa itu mungkin adalah salah satu ya bagian dari perintah Allah di antara banyaknya syariat-syariat yang telah Allah berikan.
Kang Majid, tadi udah disinggung-singgung nih pacaran dan lain sebagainya. Menurut Kang Majid, kenapa sih ya masih ada orang yang puasa, tapi di saat yang bersamaan dia bermaksiat juga. Sholatnya misalnya ya males-malesan, malah jadi ditunda-tunda dengan alasan lemes lah, tar dulu lah gitu. Atau ketika dia mau terawih nyari yang paling ringan lah biar enak gitu, nggak capek gitu. Atau tadi pacarannya ya masih, atau ribanya masih dan lain sebagainya. Opini Kang Majid, kenapa orang itu masih seperti itu? Nah, jadi kan tadi sudah disinggung juga ya, bahwasanya puasa itu mereka itu hanya sekedar kayak rutinitas aja gitu. Ini ada Ramadan nih, kegiatan aja gitu. Tapi dia tuh kebanyakan dari mereka itu tidak tahu makna sebenarnya tuh puasa kayak gitu kan. Kan puasa kan situ banyak ya, banyak orang berpuasa tapi nilai puasanya tuh nggak ada. Dia cuma mendapatkan rasa haus dan lapar doang kayak gitu. Dan mungkin ada dua faktor. Yang pertama, orang tersebut itu belum tahu informasinya ya. Terus yang kedua, dia tahu tapi seolah-olah tuh ini mah ringan gitu, ini mah pasti diterima kayak gitu. Lagi-lagi yang dipermasalahkan sebenarnya tuh pacarannya itu dulu gitu. Mungkin karena pacarannya udah biasa, saling dekat juga, ada fasilitas juga, ada dukungan juga dari keluarganya, dari temannya, dari lingkungannya. Jadi seolah-olah tuh ya datang ke Ramadan ya biasa aja kayak gitu. Jadi gak bisa gitu membekas di dalam hati mereka itu makna yang sebenarnya puasa itu gitu. Jadi intinya kondisi yang membuat mereka seperti itu. Ya, dalam arti kata karena mungkin lagi situasinya lagi banyak yang puasa nih, oh ya udah deh saya puasa deh gitu kan. Masa saya nggak puasa? Makanya puasa itu mah amalan yang luar biasa yang sehingga yang tahu itu ya hanya dia dengan Allah aja gitu ya. Iya. Kang Deddy, penyebab kalau sebab kan nanti bisa menimbulkan kepastian ya. Pasti menimbulkan akibat. Nah ini perlu kita tegaskan lagi. Penyebab manusia dia beramal soleh tapi juga bermaksiat juga gitu ya. Puasa oke, maksiat jalan gitu. Sebetulnya penyebab utamanya apa nih? Karena kita kan nggak pengen ya seperti itu gitu ya. Ini kan artinya untuk kepada diri kita juga, kepada teman-teman yang mendengarkan juga, kita nggak ingin kita puasa iya tapi maksiat juga iya gitu. Sebenarnya penyebabnya apa ya, biar kita itu nanti bisa menemukan solusi nih agar kita tidak seperti itu lagi gitu. Karena yang namanya sebab kan tadi kata antum bisa menyebabkan suatu kepastian. Apa penyebab utama manusia beramal soleh tapi bermaksiat juga, ataukah memang sudah sewajarnya seperti itu gitu, sehingga ya normal saja ketika memang orang ada yang puasa, ada yang di saat juga itu juga dia bermaksiat, manusiawi lah gitu. Atau gimana opininya kan? Ya sebenarnya itu sesuatu yang tidak wajar ya, apalagi itu dilakukan pada bulan Ramadan, yang mana tadi sempat disinggung juga pada bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Itu dia. Nah, itu Sufidat as-sayatin, setan-setan dibelenggu. Makna itu dulu deh, makna setan dibelenggu. Jadi setan sama Allah SWT itu sudah dibelenggu. Ya, akan tetapi sama manusia malah dilepas. Bisa gitu dilepas. Yo, berarti dia tuh bisa mengalahin Allah atau mungkin Allah tuh sudah ya, kiasan kan? Mungkin. Iya, jadi fasilitas dari Allah itu, setan itu sudah dipersulit lah untuk menggoda manusia. Tapi ternyata malah manusia sendiri yang membuka jalan kepada setan untuk masuk gitu. Waduh. Ya, jadi kan susah. Contoh. Ya. Misalnya. Ya contohnya ya tadi puasa. Ya puasa itu Allah sudah membukakan fasilitas, dimudahkan dalam ibadah, urusan ibadah tuh.
ya misalkan menahan haus dan lapar. Tapi karena hawa nafsu manusia itu tidak bisa dikontrol, ya tadi misalkan buka bersama sama pacarnya, gitu ya kan, taraweh bersama pacarnya. Padahal dia ketika siang hari sudah menahan diri dari hawa nafsunya itu. Tapi ketika dia merasa sudah aman, udah berbuka, ibaratnya buka puasa, mungkin Allahnya udah nggak ada gitu pikirannya. Jadi pacaran lagi. Ya, dia membuka pintu setan sendiri di dalam dirinya. Ya, padahal Allah sudah mengikatnya. Ya, dan itu terjadi di nggak cuma ketika orang puasa saja. Ya, kalau dalam lingkupnya misalkan global umat Islam, ya kan, umat Islam itu Allah itu tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai umat Islam, ya kan? Ada di Al-Quran tuh. Tapi malah manusia sendiri yang membukakan jalannya gitu. Jadi memang segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Allah sudah men-setting sesuatu itu positif, manusia sendiri yang melaksanakan kemaksiatannya sehingga setan dengan mudah. Ya, kembali kepada kenapa orang-orang bisa beribadah tapi tetap maksiat, ibadah maksiat, ya kan? Itu faktor utama, itu zaman dulu itu nggak pernah terjadi kayak gitu. Zaman dulu Ya, ketika Rasulullah SAW, para sahabat, generasi terbaik, tabiin, itu nggak wajar banget kalau orang kayak gitu. Sekarang dianggap wajar. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang sudah kepalanya teracuni sama racun yang namanya sekulerisme. Nah itu jadi Ya, sekulerisme itu fasluddin anil haya, memisahkan antara agama dan kehidupan. Udah susah. Jadi pemikiran mereka itu agama ya ibadah itu urusan di masjid, urusan pribadi, sedangkan urusan muamalah, urusan pergaulan dengan orang lain, sosial, pendidikan, bahkan negara tidak boleh diatur pakai agama. Ini menyebabkan orang itu dia puasa nih secara individu, puasa kepada Allah SWT. Tapi dalam hal muamalah dia tetap berhubungan pacar-pacaran sama lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, bahkan ketemuan makan bersama itu kan interaksi sosial. Interaksi sosialnya nggak mau diatur sama agama. Urusan individu diatur sama agama. Akhirnya apa? Dia ibadah tapi maksiat jalan. Faktor utama apa? Sekulerisme. Iya, dia puasa, sholat, naik haji, bahkan sering sedekah tapi makan riba. nah itu. oke nih sudah mulai ketemu Coba nih itu. titik temu dari bisa dibilang biang kerok ya. Biang keroknya, dari utama banget. banyak dari semua kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia ternyata sudah mulai teracuni ya. Sedikit demi sedikit pemahaman dari sekularisme. Yang namanya sedikit demi sedikit mulai dari kecil, Iya. dari kalangan sekolah, pendidikan, pergaulan, kemudian di lingkungan masyarakat, bahkan sampai ke negara. Jadi kayak sudah sistematis. Makanya banyak orang yang jadi aneh loh kalau sekarang itu ada manusia yang taat, sudah mau puasa, rajin sholat ke masjid, Hafal Quran. hafal Quran. Itu Ada urusan kayaknya aneh ya. wow, Taraweh. aneh. Jadi Biasanya kalau udah buka bersama tuh udah tarawehnya entah kan. Iya. Walaupun itu sunnah tapi kayak Campur baur. nah itu. jadi sesuatu yang aneh dan langka kalau misalnya ada orang yang segitu solehnya gitu loh, padahal dia hanya menjalankan ya kewajiban-kewajiban yang memang standar. Dia menjalankan Iya. ketakwaan. Padahal dia puasa kan pengen takwa. Iya. Dia ketika ada orang menjalankan ketakwaan secara individu dan secara interaksi sosial malah dianggap aneh Yang aneh. gara-gara sekuler. Kerok sekuler. Yang kerok. Dan ini menjalar ke semua loh, baik anak kecil, pemuda, dewasa, orang tua. Baik orang biasa, rakyat biasa, sampai pejabat. Wow. Jadi pemikirannya itu sekuler semua, Berarti ini yang menyebabkan kemaksiatan itu masih merajalela gitu. ketemu nih biang keroknya nih. Setelah kita ketemu biang keroknya, tentu kita nggak cukup hanya sekedar mengetahui problemnya aja dong. Kita harus tahu solusinya nih kan, agar ya minimal sedikit demi sedikit itu ya pemahaman sekulerisme ini
hilang lah pada diri kita, hilang pada diri manusia kaum muslimin pada khususnya gitu kan. Kang Majid, tips-tipsnya dong Kang, agar pemahaman sekularisme ini yang barangkali ya mereka sendiri tidak menyadarinya loh. Apaan sih sekularisme, baru denger tuh gitu kan. Apaan sih kan sekularisme, baru denger. Sehingga ngomong apa Anda ini, nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Baru dengar istilah sekularisme mungkin barangkali baru ada yang dengar sekarang gitu kan. Nah, Apalagi Gen Z. Gen Z itu udah generasi yang terlena Z. dengan teknologi, dengan apa. Kalau kita masih merasakan dulu nggak ada listrik, Iya, nggak ada mobil, Haji, jalan, motor nggak ada, jalan kaki. Sekarang kan generasi nyaman. Mungkin istilah-istilah kayak gini juga mereka tidak terlalu familiar. Iya, asing. Sehingga iya tadi lihat orang taat itu asing gitu. Aneh lihat orang taat itu. Apaan sih? Aneh banget. Padahal disebut apa? Mabok agama. Mabok. Coba. Waduh, daripada mabok maksiat, nauzubillah min dzalik kan. Oke, Kak Majid. Tipsnya ya. Tip-tipnya ya bagi teman-teman agar ya sedikit-sedikit kita mulai memahami memahami bahwa oh saya ternyata terjangkit penyakit sekularisme. Jadi mulai mengetahui kan, oh saya ternyata terjangkit penyakit ini nih gitu ya. Terus saya harus ngobatinnya apa nih, dengan cara apa, bagaimana? Tipsnya Kang Majid. Mungkin nanti tipsnya ditambah. Boleh. Boleh ya, dilanjut. Yang pertama pastinya tipsnya itu untuk melawan sekularisme itu pertama pilihlah teman yang bisa mendorong kita ke jalan kebaikan. Satu. Yang kedua, Kenapa itu harus pilih teman yang pada kebaikan? Artinya kita pilih-pilih teman berarti? enggak gitu. Maksudnya justru teman itu yang dimana ketika kita curhat, ketika kita bermasalah, itu seolah-olah tuh lebih dari orang tua sendiri gitu. Jadi ketika teman ya kita ke mall ngikut. Kalau misalkan teman yang ngajak musola masjid pasti ngikut kayak gitu. Jadi chemistry-nya itu teman itu lebih kayak lebih akrab kayak gitu. Ya, itu penting banget itu. Ketika memilih teman yang baik, insya Allah bisa ikut ke bawah kebaikannya. Iya, pasti kan nanti disuruh ngaji, pasti nanti sholat minimal lah, sholat walaupun di rumah gitu. Ya tipsnya. Terus yang kedua, banyak-banyak membaca tentang Islam. Recommended dong, membaca apa? Spesifik. Buku apa contohnya? Misalkan kalau misalkan tentang ibadah, berarti dia membaca tentang ibadah. Jadi kita mau ngobati sekularisme ya, jadi lebih spesifik agar buku kan banyak ya kan, yang bisa mengobati penyakit ini gitu loh. Ketika misalnya dia lagi sendirian, temennya udah pada pulang, harus ngapain lagi dia? Oke, baca buku kata Majid. Buku apa ya? Buku akidah Islamiyah itu cocok. Iya, karena di situ tuh banyak gitu, dari akar sampai buahnya itu diterangkan bahwasanya sekularisme itu tidak akan bisa terjadi kalau misalkan pemudanya itu bangkit dari keterpurukan akhlak gitu. Sekarang tuh akhlak lagi merosot. Akidah atau akhlak? Akhlak. Akidah. Soalnya kalau sekarang akidah dan akhlak masalahnya digabung gitu. Akidah sama akhlak, padahal kan akidah sama akhlak kan beda ya. Tapi di sini mah digabung gitu. Kalau alam lah sekuler jangan-jangan. Nah, disitulah. Jadi segala sesuatunya itu harus bisa memadamkan situasi ketika kita dianggap soalim dan sebagainya. Memang itulah yang dianggap asing bagi mereka. Ada 2 tips dari Kang Majid. Yang pertama, pilihlah teman yang baik yang bisa mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, sering-sering membaca buku. Rekomendasinya tentang akidah. Kang Dedi, kita udah berada di penghujung video kita. Tips dari Kang Dedi bisa melanjutkan dari Kang Majid, tambah-tambahan agar teman-teman mulai menyadari dan ingin hijrah memperbaiki dari penyakit sekularisme tadi. Iya, bagus. Jadi kita tadi memilih teman yang benar, teman yang pas gitu. Artinya teman itu adalah teman dekat,
Ya, karena menurut penelitian kan orang itu teman dekatnya paling tidak sampai lebih dari 5. Wow. Teman kita aja, ya kan? Cuma segini doang. Iya. Satu Kang Yuda, teman-teman. Yang lain sekedar kenal. Iya. Yang paling dekat itu maksudnya sering interaksi, kemudian sering ngobrol, sering curhat. Itu disebut sebagai teman. Nah, kalau makanya Rasul mengatakan orang itu tergantung dengan siapa dia berkawan. Nah itu. Kalau dia berkawan dengan tukang parfum ya wangi, berkawan dengan tukang pandai besi ya bau keringat, bau besi. Nah, kenapa? Maksudnya kawan itu teman dekatnya. Jadi karakter orang terlihat dari teman dekatnya itu seperti. Kalau teman dekatnya tukang mabok ya berarti dia tukang mabok. Tapi kalau kenal saja, nah itu nggak masalah. Antum kenal sama ini nggak tukang mabok? Kenal ya, kenal doang tapi nggak terlalu dekat. Jadi pertama milih teman itu betul sekali, kemudian baca buku. Nah, kemudian tips untuk selanjutnya untuk agar kita terhindar dari sekulerisme. Pertama, karena sekulerisme itu adalah pemahaman umat teman-teman kita itu sejak kecil. Jadi sejak kecil kita dikasih informasi tentang sekulerisme, pemisahan antara agama, kehidupan nggak boleh beragama. Iya dari kecil, dari kita SD, SMP, SMA. Sistematis. Itu kurikulumnya sekuler. Nggak ada yang. Tapi kita nggak sadar ya. Tanpa disadari, sehingga ketika dia orang lulusan baik lulusan SD, SMP, SMA atau dia lulusan kuliah S1, S2, S3, pasti dia berpikiran bahwa pengaturan kehidupan itu tidak boleh pakai agama. Itu ciri-ciri orang yang terkena paham sekuler. Nah, gimana tipsnya? Maka tipsnya dia itu harus ketika orang sudah berpaham seperti itu harus didatangkan pemahaman pembanding. Dia harus mencari pembanding. Oh, sekarang saya memahami sekulerisme itu seperti ini, bahwasanya kehidupan nggak boleh diatur pakai agama, negara nggak boleh diatur pakai agama. Ternyata ada pemahaman lain, bahwasanya ada yang memahami bahwasanya kehidupan itu harus diatur dengan agama, negara juga harus diatur dengan menggunakan agama. Nah, harus fair cara mempelajarinya. Ini dipelajari secara menyeluruh dan pemahaman tentang yang satu, misalkan pemahaman tentang negara harus diatur pakai agama, segala aspek kehidupan harus diatur dengan agama, dia juga harus mempelajarinya dong. Nggak boleh berpandangan sebelah. Ketika dia sudah memiliki pemahaman sekuler, kemudian menganggap pemahaman lain salah, nggak boleh. Pelajari dulu apakah itu salah atau benarnya. Kita pelajari dulu, nanti kita bisa mengkritisi bareng-bareng antara satu pemahaman sekuler, kedua pemahaman Islam, misalkan yang mengatakan harus seluruh aspek kehidupan pakai agama, atau pemahaman komunis nih. Karena memang di dunia ini cuma 3 itu. Antara sekuler, Islam, dan komunis. Pelajari semuanya secara mendalam sehingga kita bisa membandingkan antara sekuler, Islam, dan komunis. Mana yang paling benar? Ketika pengen mempelajari itu bisa nggak kalau pelajari dengan sendiri aja gitu? Dengan baca akidah gitu bisa nggak? Apa cukup dengan mempelajari sendiri atau perlu? Ya namanya belajar perlu pembimbing dong. Kalau kita baca sendiri, kita bisa salah dalam memahami lagi. Maka memang untuk mencari pemahaman pembanding itu kita harus ketemu dengan orang yang tepat, yang benar-benar memahami itu. Jangan sampai, kalau sekarang kan contoh saja ya, orang-orang Eropa itu sejak kecil mereka dikasih pemahaman apa? Islam itu buruk, Islam itu teroris, Islam itu pembunuh. Benar-benar. Tapi ketika sekarang Palestina lagi diserang sama Gaza, kemudian terblow up sama seluruh media-media sosial, akhirnya mereka menyadari bahwa Islam juga kayak gitu. Ketika mereka ketemu sama orang Islam, ternyata orang Islam baik-baik. Artinya apa? Pemahaman yang dikasih sejak kecil berbanding terbalik dengan faktanya bahwasanya Islam itu kayak gitu. Mereka kita dunia dipahamkan bahwa teroris itu yang pakai sorban, pakai jubah, ya jenggotnya panjang, celana cingkrang, selalu ngomong Allah Akbar. Tapi pada kenyataan sekarang teroris apa? Pakai dasi, ya, pakai jas, ya, kemudian membunuh anak-anak, ibu-ibu dibom, ya, orang tua dibom. Ternyata teroris itu bukan orang yang bersorban, tapi orang yang pakai jas. Itu pemahaman orang Eropa sudah mulai sadar. Gara-gara apa? Mereka mau open minded, menerima informasi pembanding. Maka untuk menghindari sekulerisme harus fair dalam menerima informasi. Ada informasi sekulerisme,
kita cari pembandingnya. Nah, baru kita nanti bisa membandingkan mana yang lebih tepat. Menarik. Jawaban dari Kang Deddy, opininya bahwa ada tambahan yang harus segera sih ya, nggak bisa ditunda-tunda ya, karena Harus. ini penyakit sudah kronis sekali menjangkiti kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu silahkan dicoba ya, silahkan dicoba teman-teman tips-tips dari Kang Deddy, Kang Majid. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan boleh di komentar atau Masalahnya gini, jadi akibatnya ada yang lebih parah lagi. oh, apa nih? Kita akan terulang-ulang terus seperti ini kalau kita itu masih hidup dalam lingkup sekuler. Misalkan ini puasa, kita udah berapa kali mengalami puasa tuh? Banyak banget lah udah. Banyak Ya. tuh dari Puasa Ramadan mungkin udah puluhan kali ya. Setelah selesai puasa kembali lagi maksud lagi, setelah puasa kembali maksud, kayak gitu terus. Sawal ya. Akibat apa? Sekuler. Gitu. Ya Secara mending tidak kalau disadari. habis Ramadan, bahkan masuk Ramadan aja. Ya itu lama-lama tuh warung itu ke atas. Oke. Maka penting itu harus Harus mempelajari segera semuanya. dieksekusi, silakan teman-teman, dan teman-teman harus fair ya, harus mulai juga terbuka, open, silakan dipelajari. Tadi ada dari sekulerisme, kemudian Islam dan juga komunis. Silakan dicari gurunya, pembimbingnya ya. Atau kalau mau komentar di YouTube silakan, nanti bisa menghubungi kami dan lain sebagainya. Mungkin bisa Sehingga diundang ke sini. ya, Boleh. boleh sekali. Semoga bermanfaat apa yang kami opinikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di opini berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.